Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Kurniadin Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan kontribusi pendidikan Islam dalam sejarah nasional Indonesia. Untuk pembahasan kita kali ini yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, dinamika pendidikan Islam dalam sejarah nasional. Yang kedua, kedudukan pendidikan Islam terhadap pendidikan nasional. Yang ketiga, kontribusi pendidikan Islam terhadap pendidikan nasional. Dinamika pendidikan Islam dalam sejarah nasional Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Yang ketiga, pendidikan Islam pada era Reformasi. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan Islam pada masa Orde Lama setelah Indonesia merdeka, terutama pada zaman Orde Lama, pendidikan Islam sudah mulai berkembang. Hal tersebut dibuktikan bahwa pemerintah khususnya pada masa Orde Lama sangat memperhatikan pendidikan khususnya dalam pendidikan Islam dengan berbagai usaha yang dilakukan pemerintah, sehingga pendidikan Islam mulai berkembang yang dibarengi dengan perumusan kebijakan-kebijakan strategis seperti bentuk pengelolaan pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah umum tersebut. Maka pada bulan Desember 1945 dikeluarkan surat keputusan bersama atau yang bisa disebut dengan SKB antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum atau negeri dan swasta yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Yang kedua, pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan. Di antaranya adalah pemerintah mulai memberlakukan pendidikan agama harus diajarkan pada sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 atau sampai 1959 lahir madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Yang ketiga, pendidikan Islam pada era Reformasi. Era Reformasi dimulai yang pada tahun 1998 melahirkan begitu banyak pasal dalam undang-undang serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendidikan Islam. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan pendidikan Islam. Pertama, secara kelembagaan pemerintah mengakui keberadaan lembaga pendidikan madrasah yang setara dengan sekolah umum. Demikian pula dengan keberadaan pesantren diniyah Rodatul Atfal. Keduanya diakuinya keberadaan pelajaran pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Ketiga, dalam sistem pendidikan nasional terdapat seperti nilai-nilai Islam. Untuk pembahasan kedua, kedudukan pendidikan Islam terhadap pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Indonesia diatur dalam pasal 17 tentang pendidikan dasar, pasal 18 tentang pendidikan menengah, pasal 20 tentang pendidikan tinggi untuk mendidik formal. Adapun pendidikan non formal dalam pasal 26 terdiri dari lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. Pasal 28-27 mengatur tentang pendidikan informal, pasal 28 tentang pendidikan usia dini, hingga pasal 30 tentang pendidikan keagamaan. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran.
Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diwujudkan dalam kurikulum. Setiap jenis pendidikan yang wajib memuat pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik peserta setiap pendidikan. Terima kasih dari saya serahkan kepada rekan saya Virial, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya Virul Khairunabiha akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga ada pendidikan Islam sebagai sistem nilai. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk sebagai wujud dari konsep rahmatan lil alamin, demokratis, egalitarian, dan humanis. Nilai-nilai tersebut antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu selanjutnya ada kontribusi pendidikan Islam dalam sejarah nasional. Dalam sejarah nasional Indonesia, membahas pendidikan Islam maka tidak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan yang klasik yang dikenal juga dengan nama pesantren. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang tradisional dan pribumi yang telah ada seiring dengan datangnya Islam. Keberadaannya sebagai bagian dari pengajaran ajaran Islam menjadi denyut nadi perkembangan Islam itu sendiri, sehingga pesantren merupakan sistem pendidikan original yang telah mengembangkan atau membentuk keberagaman dan perilaku masyarakat muslim dari generasi ke generasi. Perkembangannya, pesantren telah melahirkan berbagai produk budaya yang bercorak keberagaman. Budaya tersebut perlahan menjadi sebuah sistem sebagai sistem nilai yang menjadi habitus masyarakat dalam kehidupannya. Ada beberapa sistem nilai yang terbangun dari pesantren ini, diantaranya yaitu pertama ada keberjasaan. Pesantren lahir dari kultur tradisional di mana nilai-nilai kultur setempat menjadi acuan dari perilaku keberagaman. Dalam konteks ini, nilai sederhana dan sahaja dalam bagian dari upaya membangun karakter dalam proses pembelajaran agama. Kaum santri dinilai sebagai kaum bersarung. Sarung adalah sebuah identitas kesederhanaan yang jauh dari kesan mewah dan modern. Pesantren salaf atau tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik atau sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorangan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sistem sorangan dan bandongan adalah sistem pembelajaran yang sangat sederhana namun memiliki makna yang besar dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan santri. Yang kedua ada pertahanan budaya, yaitu karakter pesantren yang identik dengan nilai tradisional memberikan roh bagaimana pesantren melestarikan budaya dan tradisi yang ada, mempertahankan budaya tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Ide kultural restenanse juga mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah
dan berkah seorang kiai sebagai guru utama adalah kitab klasik atau kitab kuning yang diolah dan ditransmisikan dalam satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tradisi ini selalu terwariskan di mana generasi penerima selalu melestarikan warisan tradisi tersebut. Lalu yang ketiga ada budaya keilmuan. Sebagaimana hakikat eksistensinya, pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan. Berbagai ilmu agama diajarkan dengan berbagai referensi dan kecenderungan aliran, sehingga menghasilkan budaya keilmuan yang tinggi. Karena untuk dinyatakan lulus, seorang santri harus menguasai kitab-kitab tertentu yang dijadikan sebagai paduan dalam sebuah pesantren. Bahkan tak jarang para santri itu harus menghafal penuh atau sebagian isi dari kitab tertentu. Ini adalah bukti bahwa pesantren mengajarkan budaya-budaya intelektual yang tinggi. Lalu yang keempat ada nasionalisme, yaitu kaum santri memiliki karakter ketaatan yang sangat kuat terhadap kiai. Ketaatan ini merupakan wujud sikap beragama di mana kiai dipandang sebagai orang yang memiliki pemahaman akan kitab suci secara baik. Selain itu, penghargaan terhadap ahli ilmu, orang yang memiliki banyak ilmu, juga merupakan inti ajaran Islam yang juga menjadi sumber-sumber ketaatan. Dalam hal ini, Sayyidina Ali pernah berkata, "Aku merupakan budak atau hamba bagi orang-orang yang mengajariku satu huruf dari Al-Quran." Keterdukannya kepada kiai atau guru inilah yang menyebabkan para santri akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh sang kiai tersebut, karena menganggap adanya kadar kebenaran yang tersirat dari perintah-perintah tersebut. Nasionalisme santri dalam hal ini misalnya bisa dibuktikan melalui Jihad 1945. Aplikasi jihad sebagai sebuah titah para kiai yang dimotori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku Rais Am NU, yang merupakan manifestasi ketaatan dan pelaksanaan ajaran suci agama, sehingga direspon dengan semangat jihad yang menyala-nyala dan berkobar, walaupun harus merelakan jiwa dan raga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.